binatang yang najis dan yang tahir. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Katakanlah kepada orang Israel, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang ada di bumi. Setiap binatang berkuku belah, yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang hanya memamah biak atau berkuku belah. Unta memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, najis bagimu. Pelanduk memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, najis bagimu. Kelinci memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, najis bagimu. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya, semuanya itu najis bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup dalam air, segala yang bersirip dan bersisik dalam air, laut dan sungai, semuanya itu boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di laut dan di sungai, baik segala yang berkeriapan dalam air maupun segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya jangan kamu makan, dan kamu harus merasa jijik terhadap bangkainya. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah burung-burung yang menjadi kejijikan bagimu dan tidak boleh dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan: burung rajawali, ering janggut, dan elang laut, berbagai jenis elang merah dan elang hitam, berbagai jenis burung gagak, burung unta, burung hantu, camar, dan berbagai jenis elang sikap, burung-burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, dan burung ering, burung ranggung, berbagai jenis bangau, meragai, dan kelelawar. Segala binatang yang merayap, bersayap, dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap, bersayap, dan berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai sendi di setiap atas kakinya untuk melompat ke atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: berbagai jenis belalang, yaitu setiap jenis belalang gambar, setiap jenis belalang kunyit, dan segala jenis belalang padi. Tetapi segala binatang yang merayap, bersayap, dan berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut ini akan menajiskan kamu. Setiap orang yang tersentuh bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan setiap orang yang membawa bangkainya harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan tidak memamah biak, semuanya najis bagimu. Setiap orang yang menyentuhnya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu najis bagimu. Setiap orang yang menyentuh bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang membawa bangkainya harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Semuanya itu najis bagimu. Inilah yang najis bagimu di antara segala binatang merayap dan berkeriapan di atas bumi: celurut, tikus, dan berbagai jenis katak, serta landak, biawak, dan kadal, juga siput dan bunglon. Itulah semua yang najis bagimu di antara segala binatang merayap. Setiap orang yang menyentuh binatang-binatang itu sesudah binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu menjadi najis kalau seekor dari binatang-binatang itu mati dan jatuh ke atasnya.
baik benda, kayu, apa saja, maupun pakaian, atau kulit, atau karung. Setiap barang yang digunakan untuk pekerjaan apapun harus dimasukkan ke dalam air. Barang itu najis sampai matahari terbenam, lalu menjadi tahir kembali. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam belanga tanah, semua yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Segala makanan yang boleh dimakan menjadi najis kalau terkena air dari belanga itu, dan segala minuman yang boleh diminum menjadi najis dalam belanga seperti itu. Kalau bangkai salah satu dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, benda itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo harus diremukkan, karena semuanya itu najis dan harus najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang menampung air tetap tahir, sedangkan siapa yang menyentuh bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai salah satu dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah diberi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai salah satu dari binatang-binatang itu, maka benih itu najis bagimu. Apabila salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu mati, maka siapa yang menyentuh bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang makan bangkainya itu harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang merayap yang berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang berjalan dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang merayap yang berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Jangan kamu menjijikkan dirimu dengan setiap binatang merayap yang berkeriapan, dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang merayap yang berkeriapan di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang merayap di atas bumi. Hukum itu untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan. Penahiran sesudah melahirkan anak. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, ia menjadi najis selama 7 hari, sama seperti ia najis pada hari-hari ia mendapat haid. Pada hari ke-8 haruslah dipotong kulit khitan anak itu. Selanjutnya, selama 33 hari, perempuan itu harus menantikan penahiran dari darah nifas. Ia tidak boleh menyentuh apapun yang kudus dan tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai genap hari-hari penahirannya. Tetapi, jikalau ia melahirkan anak perempuan, ia menjadi najis selama 2 minggu, sama seperti ia najis pada waktu mendapat haid. Selanjutnya, selama 66 hari, ia harus menantikan penahiran dari darah nifas. Jika sudah genap hari-hari penabisannya, ia harus membawa untuk anak laki-laki atau anak perempuan seekor domba berumur setahun sebagai kurban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai kurban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan
dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari lelehan darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi, jikalau ia tidak mampu menyediakan seekor domba, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai kurban bakaran dan yang seekor lagi sebagai kurban penghapus dosa. Imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu dan tahirlah ia. Penyakit kulit yang menajiskan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau bercak putih yang dapat menjadi penyakit kulit yang menajiskan, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya, imam-imam itu. Imam harus memeriksa penyakit pada kulit itu. Kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, itu adalah penyakit kulit yang menajiskan. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya bercak putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, juga bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu selama 7 hari. Pada hari ke-7, imam harus memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap sama dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari ke-7, imam harus memeriksa dia untuk kedua kalinya. Jika penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jika bintil-bintil itu meluas pada kulit, sesudah ia diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia diperiksa lagi. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kulit yang menajiskan. Apabila seseorang menderita penyakit kulit yang menajiskan, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar yang tumbuh pada bengkak itu, maka itu penyakit yang menahun pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis tanpa perlu mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Jika penyakit itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya sejauh yang dapat dilihat oleh imam, dan menurut pemeriksaannya penyakit kulit itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia baru dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau imam melihat daging liar itu, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis dan itu penyakit yang menajiskan. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, orang itu harus datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit kulit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada bisul yang telah sembuh, tetapi di tempat bisul itu timbul bengkak putih atau bercak putih kemerah-merahan, orang itu harus diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya bercak putih itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kulit yang menajiskanlah yang timbul di dalam bisul itu. Tetapi jika bercak putih itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu selama 7 hari. Jika bercak putih itu menjadi meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kulit yang menajiskan.
Tetapi jika bercak putih itu masih tetap sama dan tidak meluas, itu hanyalah bekas bisul dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lepuh karena api dan daging liar yang tumbuh pada lepuh itu menjadi putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa bercak itu. Bila ternyata bulu pada bercak itu berubah menjadi putih dan bercak itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul pada lepuh itu adalah penyakit kulit yang menajiskan, dan imam harus menyatakan orang itu najis. Itu penyakit kulit yang menajiskan. Tetapi jika menurut pemeriksaannya tidak ada pada bercak itu bulu yang putih dan bercak itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu selama 7 hari. Pada hari ke-7, imam harus memeriksa dia lagi. Jika bercak itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kulit yang menajiskan. Tetapi jika bercak itu masih tetap sama dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, itu hanya bengkak lepuh, dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu hanya bekas lepuh. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit di kepala atau di dagu, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan padanya ada rambut halus yang kuning, imam harus menyatakan orang itu najis. Itulah kudis, penyakit kulit yang menajiskan di kepala atau dagu. Apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut hitam, imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu selama 7 hari. Pada hari ke-7, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, juga kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, orang itu harus bercukur. Hanya saja tempat kudis itu tidak boleh dicukur. Imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Kemudian pada hari ke-7, imam harus memeriksa kudis itu lagi. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, imam harus menyatakan orang itu tahir. Ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jika kudis itu meluas pada kulit sesudah ia dinyatakan tahir, imam harus memeriksanya lagi. Bila ternyata kudis itu meluas pada kulit, imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning. Orang itu najis. Tetapi jika menurut penglihatan imam, kudis itu masih tetap sama dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh. Orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada bercak-bercak, yakni bercak-bercak putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada bercak-bercak pudar dan putih, itu hanyalah kurap yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki rontok dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jika rambutnya merontok pada bagian depan dan ia menjadi botak pada bagian depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu pada bagian atas atau depan ada penyakit kulit yang putih kemerah-merahan, maka itulah penyakit kulit menajiskan yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti penyakit yang menajiskan pada kulit, orang itu menderita penyakit kulit yang menajiskan dan ia najis. Imam harus menyatakan dia najis karena penyakit di kepalanya itu. Orang yang menderita penyakit kulit yang menajiskan harus mengenakan pakaian koyak-koyak, rambutnya terurai, dan ia juga harus menutupi bagian bawah mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia mengidap penyakit itu, ia tetap najis, ia najis dan harus tinggal terasing di luar perkemahannya, tempat kediamannya.
Apabila ada tanda penyakit yang menajiskan pada pakaian, baik pakaian bulu domba atau linen, baik pada benang lungsin atau benang pakannya, pakaian linen atau bulu domba, maupun pada kulit atau barang kulit apapun, kalau tanda pada pakaian atau kulit, benang lungsin atau pakan, barang apapun dari kulit itu sudah berwarna kehijau-hijauan atau kemerah-merahan, maka itu penyakit yang menajiskan dan harus diperlihatkan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, barang yang mempunyai tanda itu harus diasingkan selama 7 hari. Pada hari ke-7, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian, benang lungsin atau benang pakan, atau pada kulit, entah untuk apapun kulit itu dipakai, maka itulah penyakit menajiskan yang ganas, dan barang itu najis. Ia harus membakar pakaian itu, benang lungsin atau benang pakan, bulu domba atau linen atau barang apapun dari kulit yang mempunyai tanda itu, karena itu penyakit kulit yang ganas. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jika menurut pemeriksaan imam, tanda itu tidak meluas pada pakaian itu, pada benang lungsin atau benang pakan, atau barang apapun dari kulit, imam harus memerintahkan supaya barang yang mempunyai tanda itu dicuci, lalu diasingkan 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila ternyata warna tanda itu tidak berubah, sekalipun tidak meluas, barang itu najis dan kau harus membakarnya habis, karena tanda itu sudah menembus bagian belakang atau bagian depan. Jika menurut pemeriksaan imam, tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, ia harus mengoyaknya dari pakaian, kulit, benang lungsin atau benang pakan. Tetapi jika tanda itu tampak lagi pada pakaian atau pada benang lungsin, benang pakan atau barang apapun dari kulit, maka itu penyakit menajiskan yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi pakaian atau benang lungsin, benang pakan atau barang apapun dari kulit yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap darinya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, dan barulah barang itu tahir. Itulah hukum tentang penyakit menajiskan yang ada pakaian bulu domba atau linen, pada benang lungsin atau benang pakan, atau pada barang apapun dari kulit, untuk menyatakan tahir atau najisnya.